Cerita diawali dengan memperlihatkan adegan pencurian sebuah brankas rahasia oleh sekawanan perampok profesional yang dengan taktis mereka mengoperalihkan barang curiannya hingga sampai ke tangan seseorang yang mendalangi pencurian tersebut. Di tempat lain kita diperkenalkan pada seorang duda beranak satu bernama Logan, ini bebegusnya, yang setelah mendapatkan hak asuh atas putrinya yang bernama Amy, kini Logan yang awalnya selalu menjaga jarak dengan sang anak karena tuntutan pekerjaan pun akhirnya berusaha untuk menjadi seorang ayah idaman. Dimana sore harinya ia diminta Amy untuk datang pada sebuah upacara kelulusan di sekolahnya. What? Sementara Logan sendiri adalah seorang teknisi ahli pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sistem keamanan sekaligus anak cabang dari perusahaan besar di bidang yang sama bernama Hellgate Group, di mana Logan tengah mengembangkan sebuah proyek sistem keamanan paling canggih. Namun di samping sebelum mendapatkan kode lisensi untuk proyek tersebut, Logan juga harus mempresentasikan di hadapan eksekusi perusahaan, sebut saja Kohar, yang tak lain adalah orang terakhir yang muncul pada aksi pencurian tadi. Providing level 3 security to US Attacks to break it, and this one was tough. Excellent, Ben. As always. Sebagai teknologi baru dengan sistem keamanan tingkat tinggi di atas fasilitas yang digunakan Departemen Keamanan pada umumnya, di situ Logan berhasil membuktikan bahwa karyanya ini memang benar-benar terjamin. Namun karena malam itu juga ia disuruh Kohar untuk menyelesaikan laporannya, maka ia pun datang terlambat di acara Amy. Surprise! A check for €250. Amy. Sungguh momen yang sial bagi seorang ayah yang sedang berusaha perhatian pada anaknya. Sudah mah datang terlambat, Logan malah memberi Amit camilan combro isi cengek yang sontak membuat perutnya gemblung sehingga malam itu mereka terpaksa harus menginap di rumah sakit. That's all I've got. Has this got peanuts in it? Huh? No. Okay, hold on. You can see how. Keesokannya mereka pun beranjak pulang. Entah kenapa Logan tiba-tiba merasa lupa sesuatu yang membuatnya harus mampir dulu ke kantor. Dan betapa terkejutnya ketika ia mendapati ruangan kantor yang sunyi, senyap, tanpa ada kehidupan sama sekali. Bahkan anehnya lagi adalah ia tak bisa menghubungi rekan-rekannya karena semua kontak mereka sudah tidak aktif. Hello? Derek Kohler. Saking penasarannya, Logan pun langsung mendatangi kantor pusat di Brussels untuk menanyakan fenomena tersebut. Namun yang tak habis pikir adalah nama Kohar sendiri rupanya tak terregistrasi dalam database perusahaan. Apalagi Logan yang semua data pribadi tentang keterkaitan perusahaan itu pun tiba-tiba lenyap dalam seketika. Our recruitment direct. Thank you. Business correspondence. It's 8 weeks in work. Seraya Logan berpikir bahwa jangan-jangan selama ini ia bekerja untuk sebuah perusahaan palsu, tiba-tiba saja Logan dihampiri oleh satu rekannya, sebut saja Samsul. Namun karena datang-datang langsung memaksa Logan untuk tunduk di balik todongan pistolnya tanpa alasan yang jelas, maka dengan spontan Logan langsung berinisiatif untuk menghentikan Samsul dengan cara yang seperti ini. Sembari menghindari kejaran polisi, Logan pun membawa lari sebuah kunci loker yang sempat dijamretnya dari leher Samsul dan pergi ke suatu tempat di mana loker tersebut berada dengan tujuan agar Logan dapat segera mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini.
They can't identify you if they can't get a full profile. I'm not gonna let anything happen to you. Meskipun berjalan di balik pengawasan ketat pihak kepolisian, tapi dengan begitu lihainya Logan akhirnya berhasil menemukan loker yang dimaksud dan mengambil sebuah berkas yang tersimpan, di mana ternyata berkas tersebut berisi daftar target pembunuhan yang tak lain adalah rekan-rekan seperusahaannya, bahkan Amy atau anak sematawayangnya. Logan sendiri pun termasuk di dalamnya. Picture. How can this guy have a picture of me from 4 months ago? Sejurus dalam kata Amy pun bertanya-tanya, ada apa dan siapa Logan yang sebenarnya? Namun di sisi lain, Logan justru lebih fokus mencari alamat sebuah rumah sakit Brussels yang menurutnya sangat penting untuk ia datangi saat itu juga. Dan ya, di rumah sakit itulah semua korban yang ada dalam daftar target itu diamankan. Hanya saja Logan sedikit mempertanyakan keberadaan jasad security yang tadi Logan sempat menitipkan berkas laporan kepadanya dan... Seperti yang baru saja terbesit di pikiran Logan, ternyata security dan Samsul merupakan pembunuh bayaran yang juga menargetkan pembunuhan terhadap dirinya dan Amy. Beruntung di sini Logan masih punya kesempatan untuk bertahan sekaligus membalikan keadaan. Amy sempat marah karena di sini ia mulai sadar bahwa selama ini ada sesuatu yang Logan sembunyikan darinya. Namun mengingat polisi sudah mulai berdatangan, maka secepatnya ia melarikan Amy dan bersembunyi di sebuah toilet sembari mengobati lukanya, di mana akhirnya Logan pun menjelaskan bahwa alasan keterlibatannya dalam masalah ini adalah karena ia ternyata seorang mantan agen CIA. Floyd's locker was a safe drop. Is that right? Overseas political affairs for the State Department. I was working for the CIA. Beralih ke markas besar CIA di Amerika, diperlihatkan seorang agen wanita bernama Anna yang dulunya merupakan atasan Logan, sedangkan Hellcat Group sendiri ternyata sebuah perusahaan penyeludup senjata yang berhasil menyusup ke tubuh CIA dengan memasukkan sebagai mata-mata sekaligus informan dalam aksi pencurian berkas yang diperlihatkan di awal, di mana isinya adalah dokumen rahasia CIA tentang bukti kejahatan HAM tingkat tinggi yang pernah dilakukan oleh perusahaan tersebut. White House is a top-level class. Somebody stole your smoking gun. Somebody reached into the CIA. The thing we have to go on is that Logan, a top security expert, was in... Di sisi lain, Amy menghubungi sahabatnya yang bernama Nabil dan meminta ia menyediakan tempat untuk bermalam. Maka dengan bantuan dari paman si Nabil, Amy dan Logan pun akhirnya mendapat tempat istirahat di sebuah rusun para imigran berada. Marhaba, kifak? Amerikano Ben. Keesokannya Anna tiba di Belgia dan mendatangi tempat di mana dokumen rahasia CIA itu dicuri. Ia bertemu manajer cabang perusahaan Hellcat palsu yang bernama Brer. Ini babungusnya. Di situ Anna sangat marah atas tewasnya semua karyawan perusahaan serta melibatkan Logan dalam daftar target, yang mana hal itu telah menyalahi kesepakatan. Padahal di sisi lain, ternyata Brer juga telah menyewa Algojo, yang mana sekelas orang yang sempat membantu Logan seperti paman si Nabil pun dihabisinya. Di waktu bersamaan, Logan telah mengecek kode lisensi palsu yang dulu sempat diberikan rekannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini Logan hanya menjadi kambing hitam untuk sebuah perusahaan palsu, di mana keahliannya semata-mata mereka manfaatkan demi mendapatkan dokumen rahasia kejahatan mereka sendiri. Your office address. The address for Hellgate. The realtor just told you Yeah, this? no, they're dying to lease it. I'm gonna go get my bag.
Secara terang-terangan Logan meyakinkan bahwa yang jadi biang keroknya adalah si Kohar, maka dari itu ia pun lantas mencari alamat sebuah hotel yang dijadikan tempat persembunyian si Kohar saat ini dan... Was no product development team, was there, Derek? Rupanya Anna telah menyadap percakapan telepon logam sebelumnya sehingga dengan mudah ia bersama tim berhasil menemukan keberadaannya. Beruntung Ami segera datang memberitahu kedatangan mereka sehingga sempat ada waktu untuk berlari keluar hotel sebelum akhirnya adegan baku tembak pun terjadi. Can't just stare off the couch. Wait outside. Whatever is going on, we can figure it out. Back on. Get in the car. No, listen to me, please. Why? You stood by side. Ben! Ami yang merasa cengah dengan semua kekacauan ini pun meninggalkan Logan sendirian. Ia meminta bantuan keluarga Nabil agar dihubungkan dengan sang kakek di New York untuk menyebutnya. Namun keputusan itu justru malah membawa petaka bagi ibunya Nabil, di mana si Algojo tadi pun datang menghabisinya dan menculik si Ami. Sejalan dengan situasi yang sudah rumit, Logan mendapat bantuan dari Nabil yang mau tidak mau harus ikut terlibat demi nama baik keluarganya, sekaligus menyelamatkan Ami yang notabene merupakan sahabat dekatnya saat ini. Jadi walau bagaimanapun juga mereka harus segera menemukan cara untuk menyelesaikan, termasuk dengan mengamati kembali isi dari dokumen rahasia tersebut. Nuclear power. Mobile telecommunications. Dan ya, salah satu yang terpenting adalah tentang penyelundupan senjata besar-besaran oleh perusahaan Hellgate Group, di mana nama Anna termasuk di antara sekian banyak data orang yang terlibat di dalamnya. Maka dari itu, Logan pun langsung melakukan pembicaraan serius dengan anak meski sebelumnya sempat ada sebuah pergerakan yang hampir saja mengancam nyawa Logan. That's the Anna I know, and better than Anna. All the way back to Somalia, ready to set the world on fire. To me, I told you, these people. Oh yeah, and then we'll be sick, huh? Sampai di sini Logan menyadari jika permasalahannya sudah memasuki level yang lebih serius, dan yang sedang dihadapinya juga merupakan komplotan penjahat elit yang lihai dengan teori konspirasi sehingga tak bisa dianggap remeh, kecuali ia harus mempersiapkan materi perlindungan diri sesuai kapasitasnya sebagai mantan agensi CIA. Logan yakin bahwa merekalah yang telah menculik Ami, maka ia pun menelpon ketua umum perusahaan agar mau bernegosiasi menukarkan Ami dengan semua bukti kejahatan mereka saat ini yang berada di tangannya. Sementara Anna menemuinya langsung dan meminta izin untuk ikut memfasilitasi pertukaran tersebut, namun inilah yang terjadi. Karena tak punya pilihan lain, maka Logan pun terpaksa mengikuti kesepakatan baru tersebut dan Ami pun dijemput Nabil untuk langsung diantarkan ke bandara. Sedangkan Logan sendiri digiring untuk nantinya diamankan oleh Algojo. Sayangnya mereka kurang peka dengan kapasitas Logan serta faktor ability yang ia miliki, di mana ternyata ia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang dan... Di akhir diperlihatkan momen haru saat detik-detik perpisahan antara Ami dengan Nabil, yang beberapa saat setelah itu Logan yang berhasil selamat pun datang dan memeluk erat Ami seraya terungkap bahwa nama baiknya optimis akan segera pulih. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.